selamat datang Ria di Rahasia Batin ya. Iya. Saya mau nanya sama Ria, pernah nggak ada keisengan sebuah aktivitas pemanggilan jin? Ternyata bukan pemanggilan setan saja, tapi juga pemanggilan jin. Dalam bentuk misalkan bermain jelangkung. Ada pengalaman? Pengalaman untuk Wabarakatuh. Dalam alam semesta terciptalah makhluk baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata namun masih banyak juga yang masih menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi sesuatu yang kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin, menembus mata batin. Kami juga akan mencoba membantu mereka yang datang ke dalam studio untuk mendapatkan pengobatan bagi penyakit mereka, baik yang gaib maupun yang medis. Dan tema pada malam hari ini adalah pemanggilan setan. Ini adalah sebuah alunan yang dipercaya bisa memanggil makhluk halus, termasuk arwah seseorang yang sudah meninggal dunia. Apa benar pemirsa, mereka yang telah meninggal dunia bisa berkomunikasi dan dipanggil oleh kita yang masih hidup? Mari kita tanyakan kepada Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, jadi ini karena kita adalah masyarakat biasa, orang awam, sering menyaksikan di TV, ada adegan di sinetron, di film pemanggilan arwah yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya dalam dunia nyata, apakah memang bisa Pak Ustadz? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mereka yang manggil itu dikibulin. Oleh jin? Oleh jin. Kenapa dikibulin? Nah, harus punya, orang itu harus punya pakem. Pakem kita sebagai seorang muslim itu Quran, hadis Nabi, sunnah yang dikerjakan oleh Rasul ya. Pakemnya salah satunya itu bagaimana seorang meninggal arwahnya bisa dipanggil, kan gitu. Itu nggak bisa. Di dalam sisi syariat nggak ada tuntunan seperti itu. Kenapa nggak bisa? Nah, ini baru saya terangkan. Di dalam Quran itu ada sesuatu, 3 sesuatu di dalam tubuh manusia. Roh itu dari Allah, jasad seperti kita ini kelihatan, sama jiwa. Nah, seseorang itu kalau sudah meninggal, jasadnya dikubur, hilang satu. Ya. Kemudian roh kembali pada Allah, hilang yang kedua. Terus tinggal jiwa. Jiwa ini yang gimana? Jiwa itulah yang di alam barzah. Jiwa ini yang di alam barzah. Dia menunggu nanti akhir dari semuanya ini. Ya, akhir dunia ini yaitu kiamat. Setelah kiamat, baru jiwa itu digiring pada suatu tempat di padang mahsyar untuk diadili, untuk ditanyain atau untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Nah, ini sudah jelas. 3 pokok ini ada dalam Quran sebenarnya. Nah, kemudian ada arwah. Orang bilang arwah itu sebenarnya orang sendiri nggak ngerti arwah itu apa. Iya. Kemudian kalau ada doa, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Arwah ini yang mana? Jadi kalau dia bilang arwah itu sama dengan jin, dia nggak tahu. Tapi kalau mudah-mudahan diterima amal solehnya, boleh ya. Makasih Pak Ustadz untuk ilmunya. Nah pemirsa, mungkin Anda familiar juga dengan kata-kata jelangkung atau memanggil jelangkung. Saya ingin bertanya dengan bintang tamu kami pada malam hari ini, apakah punya pengalaman seperti itu atau mungkin teman-teman terdekat ya. Seorang aktris yang aktingnya sudah layak untuk diperhitungkan. Ini dia, Ria Winata. Assalamualaikum Ria. Oke. Ya, selamat datang Ria di Rahasia Batin ya. Iya. Saya mau nanya sama Ria, pernah nggak ada keisengan sebuah aktivitas pemanggilan jin? Ternyata bukan pemanggilan setan saja, tapi juga pemanggilan jin. Dalam bentuk misalkan bermain jelangkung. Ada pengalaman? Pengalaman untuk manggil-manggil gituan sih kebetulan nggak ada ya. Cuman kalau sebenarnya gini, kalau misalkan
saya juga nggak tahu nih, saya mau bilang ke Pak Ustadz, saya kan dari kecil memang bisa merasakan dan melihat yang tidak terlihat seumumnya. Nah, tapi kalau misalkan saya itu lagi cari-cari mereka nih, misalkan kayak mau pengen mencari gitu, di sini kayak itu makin mereka tuh kayak nggak ada gitu loh Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi yang nggak mau nyari, yang biasa-biasa aja tuh seliwar-seliwaran aja. Gitu. Tapi kalau untuk pemanggilannya sendiri saya nggak pernah melakukan pemanggilan Nggak itu. pernah Atau ya? teman-teman saya pun saya juga nggak ada yang. Nggak ada ya? Oke. Langsung saja kita bertemu dengan narasumber kita. Ini dia. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini Bapak, silakan bergabung. Jadi, ngomongin soal keterpaksaan itu kan artinya karena Bapak juga nggak tahu sama sekali ya. Kayak Robi juga nggak tahu efeknya apa waktu itu main jelangkung sama partner saya yang dulu. Nah ini jadi Bapak juga nggak tahu sebenarnya ternyata dipasangin susuk ya. Ya. Allahu Akbar. Udah kenalan dulu, salam sama Pak Ustadz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muji Subali dari Cilacap. Kebetulan bapak saya adalah juang. Awalnya saya mengamalkan senam yoga yang akhirnya kedua tangan saya selama 2 bulan. Selama sini 2 bulan Bapak mikrofon ya. Aku aja pegang nggak apa-apa sih. kedua lengan saya ini sakit. Akhirnya saya berobat dan disarankan berobatnya itu ke bela diri apa itu tenaga dalam, pernapasan tenaga dalam. Yang akhirnya itu dilambari dengan katanya itu lambaran gitu. Dengan air raksa yang hampir sebesar apa itu kelereng. Kedua lengan. Terus punggung dikasih apa itu? Jarum. Bukan, yang tertulis dengan Rajah. mistik rajah, jadi rajah dengan mistik air apa? Nah itu waktu saya masih muda, tahun kemarin tahun 17 katanya itu harus lepas. Akhirnya saya datang ke orang pintar sampai 13 kali pertemuan. Ya Allah. 7 kali pertemuan cuman dipijit-pijit. Ke-8 kalinya jinnya itu diajak bicara sama orang pintar itu, terus baru keluar setelah 3 hari, 3 kali pertemuan, setelah 3 kali pertemuan baru ngaku, ditanya berapa lama saya di tubuh saya, itu katanya waktu berlahir. Waduh. Umurnya katanya 950 tahun. Terus namanya kalau nggak Shakira, namanya itu yang pertama itu. Siapa namanya? Shakira. Disuruh keluar, diislamkan dulu bersyahadat, baru dia keluar. Pertemuan berikutnya adiknya bernama Siapa Pak ya? Shakira terus apa? Adiknya namanya Tumini, adiknya Shakira. Agak jauh ya Pak Ustadz ya? Jauh banget. Oh, berikut sampai ke 13 Maaf Pak kali. ya, ada adiknya siapa tadi namanya? Shakira yang kedua nggak? Oh, Samiri yang kedua. Oh. Shakira, Samiri. Sapi itu Pak. Samiri. Terus ke 13 kalinya anak saya ikut, saya nggak boleh ke situ lagi. Betul. Terus sampai sekarang berhenti, sampai kemudian 12 terakhir saya mengikuti siraman kalbu, mengikuti mengamini, tangan saya itu bergetar gini terus. Bereaksi Pak ya? Bereaksi. Akhirnya saya lepaskan, memang kalau ditegangkan ini terus bergetar terus. Akhirnya mengamini dengan mulut. Waktu dengan mulut malah keluarnya seperti harimau, seperti ular gitu, berungus. Akhirnya saya cuma diam. Saya lepaskan terus saya mengambilnya dengan diam, dengan dalam hati. Alhamdulillah memang ada reaksi, kaki saya yang dulunya berat, sakit, seringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus muka saya yang dulunya gatal, gatalnya enggak sampai merah saya kukur gitu. Terus hilang, alhamdulillah. Terus saya nekat, saya suruh istri untuk menghubungi ke NMC sini. Kalau Bapak profesinya? Ya karyawan swasta sekarang dah. Karyawan swasta. Iya. Ada yang bisa menyembuhkan di rumah? Enggak ada. Nggak ada. Paling sekedar ada saya mijit refleksi memang Oh, bisa mijit. berarti bukan dari ada yang punya ilmu gitu, nggak ada ya? Bukan. Itu adik saya juga ikut-ikutan itu. Tenaga dalam sama Kalau lagi Bukan. kambuh selama 30 tahun ini apa aja rasanya itu? yang akhirnya itu memang kaki. Kaki, Iya, kaki berat. tangan gemetar. Terus Terus? tadi pagi waktu sholat subuh dari pertama ruku mau bangun sih sakit luar biasa, tapi saya masih ingat terus saya lepas kendorkan nafas, akhirnya saya ikut sujud
Kalau enggak rasanya seperti berhenti napas ini. Sakit kalau orang Jawa bilang ambekan kesasar gitu. Kalau tadi yang kayak macan, ular itu juga, itu hanya kalau lagi ngaminin Pak Ustadz aja. Doa Iya, Pak. terakhir itu. Dulu waktu dicabut sama